warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Gamas Channel tentunya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe ya, jika dirasa video ini bermanfaat. Amin. Kita akan membahas bagaimana menentukan nilai limit. Di video sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang apa saja sih metode yang bisa dipakai ketika menentukan limit aljabar. Kemarin sudah diulas ya. Ada 4. Yang pertama dengan menggunakan metode substitusi, yang kedua dengan memfaktorkan atau dikenal dengan faktorisasi, yang ketiga dengan mengalihkan dengan faktor kawan, yang keempat dengan membagi dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Tetapi yang nomor 4 ini jika X-nya atau variabelnya mendekati hingga. Langsung saja ya. Baik, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Contoh menentukan nilai limit. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk menentukan nilai limit berikut. Tetapi yang paling penting itu kita harus melewati metode substitusi terlebih dahulu. Jika kita sudah menggunakan substitusi dan menemukan nilainya, maka sudah selesai. Berarti itu adalah jawabannya atau hasilnya. Tetapi jika ketika kita menggunakan substitusi kemudian menemukan bentuk tak tentu, maka kita menggunakan metode lain, yakni bisa menggunakan faktorisasi atau menggunakan mengalihkan dengan faktor kawan gitu ya. Kalau untuk yang membagi dengan pangkat tertinggi, dengan variabel yang mempunyai pangkat tertinggi, itu ketika X-nya atau variabelnya mendekati hingga. Jadi bukan mendekati A sebagai nilai bilangan real biasa ya. Langsung saja ya kita ke contoh nomor 1. Limit X mendekati 2 dari 3X ditambah 4 dibagi 2X dikurangi 1. Ingat, metode yang wajib dilakukan terlebih dahulu adalah substitusi. Yuk kita substitusikan. Kalau sudah substitusi berarti sudah langsung mencari nilainya ya. Dari fungsi ini kita pindahkan dengan catatan X-nya diganti dengan 2. 3 dikali 2 ditambah 4 dibagi 2 dikali X-nya diganti 2 dikurangi 1 sama dengan 3 kali 2 6. 6 tambah 4 10 dibagi 2 kali 2 4 dikurangi 1 3. Oke, maka hasilnya ada nih, hasilnya 10 bagi 3 atau 10/3. Dipercantik boleh. 10 bagi 3 itu adalah 3, sisanya 1/3 atau 3 1/3. Selesai. Ini adalah nilai limit dari fungsi 3X plus 4 dibagi 2X dikurangi 1 ketika X-nya mendekati 2. Oke, paham ya guys? Berikutnya langsung ke nomor 2. Nomor 2, ada limit dengan X mendekati 5 dari X kuadrat dikurangi 25 dibagi X dikurangi 5. Kita langsung substitusi guys. X-nya diganti dengan 5. Maka 5 pangkat 2 dikurangi 25 dibagi 5 dikurangi 5 sama dengan 5 pangkat 2 25, betul, dikurangi 25 dibagi 5 dikurangi 5 0 ya. Oke, good. 25 dikurangi 25 0 0/0.
Wow, 0/0 itu berapa ya? Nah, 0/0 itu adalah salah satu bentuk tak tentu atau BTT, bentuk tak tentu. Ketika kita mensubstitusi dan menemukan nilai bentuk tak tentu, ya 0/0, tahingga per tahingga, misalnya begitu, maka kita harus menggunakan metode lain dari metode limit aljabar ya. Kita coba menggunakan faktorisasi. Cirinya apa Bu kalau kita menggunakan faktorisasi? Cirinya ada bagian nilai yang bisa difaktorkan, misalnya pembilang dengan penyebut, ada yang bisa difaktorisasi, maka kita akan coba menggunakan metode faktorisasi. Oke, karena ini BTT ya, kita masih bertanya-tanya jadi nilai limitnya berapa. Ini bukan jawabannya, tetapi harus mencari dengan metode lain. Kita langsung ke metode faktorisasi. Di sini ya. Ketika memfaktorkan, maka limitnya itu belum hilang Kak, tanda limitnya X mendekati 5. Nah, kita langsung faktorkan dari pembilangnya ya. Karena di sini yang bisa difaktorkan adalah posisi pembilang X kuadrat dikurangi 25. Bagi yang sudah biasa faktorisasi atau memfaktorkan, maka kita tahu bahwa X kuadrat dikurangi 25 itu memiliki faktor X dikurangi 5 ya, kemudian dikalikan dengan X ditambah 5 gitu kan ya. Faktor dari X kuadrat dikurangi 25 ini adalah X dikurangi 5 dikali X ditambah 5. Sok silahkan jika kedua kompleks ini dikalikan akan menghasilkan X kuadrat dikurangi 25. Bagi yang belum terbiasa atau lupa bagaimana cara memfaktorkan suatu kumpulan bilangan itu, nanti lihat di video yang lain bagaimana proses memfaktorkan ya. Makanya dukung channel ini sekiranya memberi manfaat agar bisa belajar lagi tentang hal-hal yang lain ya dalam konteks matematika. Nah, yang penyebutnya kita pindahkan lagi di bawah X dikurangi 5. Oke, sampai sini paham ya? Kita tutup deh biar kelihatan sama. Perhatikan baik-baik Kak. Di sini ada kompleks bilangan yang sama ya. Ada kumpulan bilangan yang sama. Awas ketika ada perkalian itu sudah terpisah ya, tidak ada sangkutannya gitu. Walaupun ini masih ada sangkutannya. Ketika ada bilangan yang sama membagi ya, ada bilangan membagi dirinya sendiri gitu ya, bisa kan? Maka kita bagi X dikurangi 5 sama kan dengan X dikurangi 5. Hasilnya adalah 1. Good, hasilnya 1. Karena sesuatu yang membagi dirinya sendiri itu akan menghasilkan 1, kecuali bentuknya tak tentu ya. Ini dianggap bentuk tak tentu 0/0 gitu ya, tahingga per tahingga. Oke. Seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa sesuatu yang membagi dirinya sendiri menghasilkan 1. 7 bagi 7 1, 5 bagi 5 1. Kalau sudah seperti ini yang menghasilkan 1 dikali X ditambah 5, maka menghasilkan X ditambah 5 ya kan. Limit dari X mendekati 5 dari fungsi ini itu bisa disederhanakan menjadi X plus 5. Ini sisanya kan penyederhanaannya. Kalau sudah berbentuk seperti ini, kita kembali menggunakan metode substitusi. X-nya diganti dengan 5. Kalau sudah substitusi, tanda limitnya hilang karena sudah proses dihitung gitu ya. 5 ditambah 5 hasilnya adalah good 10.
Ini adalah jawabannya. Jadi ketika ada soal limit dari fungsi x kuadrat dikurangi 25 dibagi x dikurangi 5 dengan x mendekati 5, maka hasilnya adalah 10. Nah, ini hasilnya. Bukan 0 per 0. Kalau 0 per 0 tuh masih bentuk tak tentu, jadi bukan hasil. Oke? Paham ya? Paham, insya Allah. Gampang kan? Baik, sekarang nomor 3 ya. Perhatikan baik-baik, ini soal yang benar. Ya, soal yang benar tadi berbeda di plus minus di fungsinya, itu akan berpengaruh pada perkalian faktorisasinya. Mohon maaf tadi ada salah gitu ya. Jadi sekarang yang benar itu harus fungsi x kuadrat dikurangi x dikurangi 20 dibagi x dikurangi 5. Oke, sekarang kita substitusikan seperti biasa. Kalau limit itu harus disubstitusikan terlebih dahulu. Berarti x kuadrat, x-nya diganti 5, maka 5 kuadrat dikurangi 5 dikurangi 20 dibagi 5 dikurangi 5 sama dengan 5 kuadrat 25 dikurangi 5 adalah 20, 20 dikurangi 20 adalah 0 per 0. Ya. Oh, karena 0 per 0 dia adalah BTT. Oke, maka karena BTT kita menggunakan cara lain. Karena ini adalah faktorisasi, kita langsung fokus ke faktorisasinya. Maka BTT ya, ini adalah limit x mendekati 5. Nah, ininya kita faktorkan. Nah, kemarin kita nggak fokus ke plusnya. Ya. Maka di sininya x min 5, di sininya x plus 4 dibagi x min 5 sama dengan coret-coret, hasilnya limit x mendekati 5 dari fungsi x plus 4. Hasilnya adalah x-nya kita ganti dengan 5, maka 9.